Ananta, sebuah game yang berasal dari Project Mugen NetEase. Kemarin baru saja merilis gameplay trailer mereka. Di channelnya Sony itu sudah mencapai 1 juta views dalam waktu 1 hari. Aku paham kenapa trailernya bisa serame itu, karena dalam trailer ini kita ditunjukin berbagai fitur yang ada di dunianya, yang dimana fitur itu mirip dengan fitur dari game terkenal. Dan gak cuma satu game, tapi dari beberapa game digabungin ke dalam satu game. Itulah kenapa gameplay trailernya dari Ananta bisa serame itu. Ditambah juga dengan orang-orang yang sudah nungguin dan ngikutin sejak dulu Project Mugen, sejak trailer pertama mereka muncul sebagai Project Mugen. Nah, kali ini aku mungkin mau berbagi kali ya, apa saja yang aku rasakan setelah menonton gameplay trailer Ananta. Oh ya, ini baru pertama kali aku melihat trailer gamenya. Aku sendiri nggak mengikuti perkembangan game ini. Disclaimer, ini bukan review atau penjelasan teknis dan sejenisnya, karena aku sendiri nggak terlalu paham tentang game. Aku cuma ingin berbagi pandangan. Halo semuanya, bersama Aruru Onigiri di seputar otaku, mari kita bahas. Oke, pertama aku akan bahas game apa saja yang terpikirkan di kepalaku ketika melihat gameplay trailer dari Ananta. Game yang terpikirkan di kepalaku bukan cuma 1 atau 2, tapi beberapa. Aku yakin orang lain juga berpikiran yang sama denganku ketika menontonnya. Hal pertama yang aku pikirkan ketika melihat bagian awal gameplay trailernya adalah GTA. Ini GTA. Open world dengan banyak kegiatan dalam kotanya. Bukan cuma itu, cara mereka men-showcase dunianya, rasa dan vibes-nya itu memang GTA banget. Mulai dari memperlihatkan dunianya, aktivitas warganya, dan apa saja yang bisa dimasuki dan kita lakukan di dunianya, seperti ngevlog, nonton konser, dan clubbing. Aku nggak tahu apa alasannya, apa memang dibuat secara sengaja seperti itu, biar orang-orang bisa notice ini game alternatif GTA loh, tapi dengan anime style. Karena memang ada orang-orang yang menunggu dan menantikan adanya game konsep GTA dengan anime style, dan ya Ananta ini adalah jawabannya. Lalu yang kedua, aku lihat ada swing antar kota. Seperti apa? Seperti Spider-Man. Bukan cuma itu, kita diperlihatkan setelah MC melihat berita-berita di HP, dia menolong orang yang kesusahan di berita tersebut. Dan ya, cara ini mengingatkanku dengan Spider-Man lagi. Di trailer ini juga ditampilkan combat dari MC. Kalau ini mirip Sleeping Dogs, brutal dan adanya special move atau special scene. Apalah sebutannya itu. Tapi ketika MC menggunakan objek seperti raket badminton, palu dan golf, kalau ini mirip dengan Yakuza. Update, hari ini Ananta baru aja merilis video gameplay baru, yang dimana di video kali ini mereka memperlihatkan combat dengan cairan hitam atau benang hitam itulah. Dan ya, combatnya mirip dengan Spider-Man. Banyak banget temuan gang dalam combatnya. Di game ini kalian juga bisa menjadi hacker, menggunakan drone, membajak CCTV dan alat elektronik, mengingatkanku pada Watch Dogs. Dari trailer ini banyak game yang bisa kita lihat. Kayaknya si developer ini mencampurkan berbagai hal yang bisa dibilang menjadi ciri khas suatu game terkenal ke dalam gamenya, bahkan ke konten dan fitur dalam gamenya. Misalnya ada fitur yang GTA banget. Disclaimer, dulu aku pertama kali melihat fitur ini di GTA, jadi mungkin ada yang lebih tahu dari aku kalau ada game lain yang lebih dulu menggunakan fitur ini selain GTA. Tulis aja di kolom komentar. Fitur yang aku maksud adalah fitur perpindahan karakter. Lebih tepatnya bukan ganti karakternya, tapi cara perpindahan karakternya. Dari zoom out, pindah, lalu zoom in. Kalau kalian pernah memainkan game GTA 5 atau pernah melihat orang main game GTA 5, melihat ini udah, apa ya bilangnya, ya ini GTA gitu loh. Bahkan perpindahannya itu sama-sama real time. Maksudnya real time itu gimana? Maksudnya ketika kita pindah ke karakter lain, karakter tersebut pasti sedang melakukan aktivitasnya sendiri. Kalau real time kayak gini, kita bisa saja bertemu dengan karakter kita yang lain di suatu tempat. Ya sama seperti di GTA lah. Ketika kita memainkan Franklin, kita bisa saja menemukan Michael atau Trevor di suatu tempat dan sedang melakukan aktivitasnya sendiri. Ada juga scene yang dimana cara mereka men-showcase perpindahan karakter itu mirip banget dengan showcase perpindahan karakter GTA 5. Ini asli mirip banget. Coba kalian lihat. Mirip kan? Gak tahu lagi dah. Kayaknya ini game benar-benar dibuat untuk menjadi alternatif dari game GTA tapi dengan anime style.
Fitur lainnya di game ini ada siang dan malam. Kita juga bisa masuk ke bangunan-bangunan tertentu, mencuri mobil, bermain sebagai polisi, ganti pakaian, dan mungkin kita juga bisa beli apartemen. Game open world tentu saja nggak akan asik kalau nggak ada minigame yang mengisi dunianya. Ada beberapa minigames yang diperlihatkan seperti kejar-kejaran orang bertopeng dan tanding tampar-tamparan. Ada juga geng-gengan, kemungkinan geng yang ada di kota bisa kita taklukkan dan dijadikan bawahan. Kenapa aku bilang begini? Karena di scene pertama ketika MC ketemu geng, dia seperti dimusuhi oleh geng tersebut. Sedangkan di scene berikutnya, karakter yang ada ekornya malah disambut dan diberi hormat. Nah, ini bisa jadi fitur dan minigame menaklukkan geng dan menjadikan mereka sebagai bawahan. Dan bisa saja ada teritorinya. Kita bisa perang antar geng untuk berebut wilayah. Cukuplah ya aku bahas gameplay trailernya. Sekarang aku mau bahas tentang game ini yang dimana aku kutip dari Famitsu. Game ini katanya nggak akan ada gacha karakter. Jadi semua karakter bisa kalian dapatkan secara gratis. Ini menjadi dobrakan di masa sekarang yang dimana sekarang itu lagi rame-ramenya game online live service dengan fitur gacha. Dan Ananta berani mengambil langkah untuk tidak menambahkan fitur gacha. Kalau tanpa gacha, bagaimana mereka bisa mendapatkan pemasukan sedangkan gamenya sendiri gratis? Mereka mengatakan akan menambahkan microtransaction kosmetik seperti baju, kendaraan, rumah, dan lain-lain. Aku sendiri penasaran bagaimana microtransactionnya nanti akan seperti apa dan bagaimana mereka nantinya membuat orang-orang tertarik untuk membeli kosmetik yang mereka jual. Kalau cuma ganti visual tanpa ada fitur atau gimmick tertentu, kayaknya lama-kelamaan orang-orang akan bosan lalu akan menuntut lebih. Dari trailer ini aku juga nggak melihat mereka menunjukkan fitur multiplayer. Apakah memang nggak ada atau memang gamenya fokus di solo player sehingga fitur multiplayernya nggak perlu di showcase. Nah, itulah pembahasanku tentang Ananta setelah melihat gameplay trailernya. Jujur aku sendiri nggak terlalu tertarik dengan game ini sekarang, walaupun dengan berbagai fitur dan konten game-game terkenal yang dimasukkan ke dalam satu game. Tapi aku masih penasaran, mereka mau bawa game ini kemana? Mereka mau membuat game seperti apa dengan memasukkan berbagai fitur dan konten game terkenal ke dalam satu game? Tujuannya apa gitu? Itu aja sih yang membuatku penasaran, dan pertanyaanku ini cuma akan terjawab setelah aku mainin gamenya nanti. Entah kapan akan terjadi dan apakah laptopku juga mampu untuk memainkannya. Tapi kayaknya kita akan melihat review dari media-media game tentang Ananta dalam waktu dekat. Kalau Ananta ada di Tokyo Game Show 25 September hari ini. Kemungkinan besar sih ada ya harusnya, karena gameplaynya sudah ada dan tertulis juga gameplaynya di capture dari PC. Ya semoga aja ada di TGS, bisa direview oleh media game. Kalian sendiri gimana? Apa yang kalian harapkan dari Ananta? Saranku sih jangan terlalu berharap tinggi ya. Tahan ekspektasi kalian. Jangan sampai kalian dibuat kecewa oleh ekspektasi kalian sendiri dan akhirnya menghujat sana sini. Kalau kritik nggak apa-apa, asal jangan menghujat. Oke, itu aja konten kali ini. Semua yang aku katakan di sini berdasarkan pandangan dan referensiku. Kalau kalian punya pandangan berbeda dan referensi yang lebih luas, bisa tulis aja di kolom komentar. Kalau ada kesalahan juga bisa koreksi. Jika kalian suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe channel Seputar Otaku. Biar tidak ketinggalan update, kalian bisa ikuti media sosial Seputar Otaku di @seputarotaku atau kunjungi website seputarotaku.com. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata, see you next time and goodbye.